أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Ini pentingnya kita memahami ayat-ayat Al-Quran secara benar. Afala yatadabbarunal Qur'an. Jadi apakah kamu tidak memperhatikan ayat-ayat Quran? Jadi niki pentingnya memahami ayat Al-Quran. Tadabbur itu tidak hanya dengan otak. Jadi tadabbur itu kita mempelajari Quran itu dengan otak dan juga dengan hati. Ini tadabbur. Nah, ini cara memahami Quran. Sekali lagi tidak cukup dengan pemahaman akal, tetapi harus dengan pemahaman hati. Makanya nikilah tadabbur. Di dalam ayat yang lain niki walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins wa hum qulubul la yafqahuna biha. Jadi di ayat yang lain, sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu dengan manusia dan jin. Wa hum qulubun, mereka diberi hati tapi tidak mau memahami, tidak mau tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang di depan sendiri itu adalah hati. Niki Pak, Masya Allah. Makanya hati-hati di dalam memahami Quran. Nah, tidak dengan hati yang lurus, maka pemahamannya akan menjadi melenceng, salah. Setidaknya terjadi pembiasan. Setidaknya terjadi pembiasan. Niku ngoten. Maka pentingnya di sini afala yatadabbarunal Quran. Kenapa kamu tidak tadabbur, mempelajari, memperhatikan ayat-ayat Allah berupa Al-Quran itu dengan hati. Yaqulu ta'ala amara lahum bi tadabburil Qur'an wa nahyan lahum anil i'radi anhu.
dan Allah melarang kepada mereka. Jadi Allah memerintahkan kepada mereka para sahabat supaya bertadabbur dengan ayat-ayat Al-Qur'an, memahami ayat Al-Qur'an dengan hati, wa nahyan dan mencegah lahum kepada mereka para sahabat anil i'radi dari berpaling anhu dari ayat Qur'an. Wa antafahumi ma'aniyatil muhkamati wal alfadhuhu al balighatu wa mukhbiran lahum annahu la ikhtilafa fihi wala idrab. Niki walau kana min ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Qur'an itu datang tidak dari Allah, atau kalau Quran itu bukan buatannya Gusti Allah, pasti kamu akan menjumpai di dalam Quran itu banyak ikhtilaf di antara satu dengan yang lain. Jadi ada ikhtilaf antar ayat kalau Quran itu tidak dari Allah. Makanya Pak, hampir dipastikan kalau kitab suci itu buatan manusia, hampir dipastikan pasti ada pertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Nah, ini muatan. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Jadi niki ngoten. Apabila niki datang kepada mereka satu perkara, ya, satu berita, satu perkara minal amni dari keamanan awil khaufi atau dari ketakutan. Niki adza'u bih, mereka menceritakan, para sahabat mereka menceritakan apabila ada perkara, ada berita tentang kebaikan atau tentang perkara sesuatu yang mengkhawatirkan, maka mereka menyebarkan berita-berita itu. Walau ruddu ila rasuli wa ulil amri minhum, kalau mereka mengembalikan perkara itu kepada Rasul dan kepada pemimpin, kepada ulil amri di antara mereka, nah, niki Pak, la alimahul ladzina yastambitunahu minhum, tentu orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran mengetahui dari mereka, dari Rasul dan uli amri. Jadi kalau ada kebenaran, maka sesungguhnya kebenaran itu dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau mereka mau mengembalikan perkara itu kepada Rasul dan kepada pemimpin di antara mereka, maka mereka paham, ya, mereka paham akan kebenaran itu, akan kebenaran itu, makanya dikembalikan kepada yang mengetahui hanyalah Rasul dan ulil amri. Iku ngoten. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, kalau toh tidak karena karunia dari Allah atas kalian, warahmatuhu dan rahmatnya Allah, lataba'tumus syaiton, tentu kamu pasti mengikuti syaiton. Kalau tidak ada rahmat dan karunia dari Allah, tentu kamu akan mengikuti syaiton, lataba'tumus syaiton. Dan Allah sampaikan, Pak, illa qalila, kecuali sedikit yang tidak mengikuti syaitan. Niki Pak, niki wa idza ja'ahum amrun, jika ada ikhtilaf, nek diterjemahne anu ngoten di antara kalian
atas satu perkara. Nah, ini adzaubi niki. Mereka menyebarkan. Ini adalah orang yang mengikuti syaitan. Nah, enek ikhtilaf antar ayat Quran. Benturan dari satu ayat ke ayat yang lain, mengatakan bahwa ayat itu benturan dengan ayat satu dengan ayat yang lain. Nah, orang-orang yang mengikuti setan itu tambah digedek-gedek no. Niki bahaya. Tapi walau rudu ila Allahi wa rasuli, nak wong sing paham hal yang semacam itu tidak dibesar-besarkan, justru dikembalikan pada Allah dan uli amri, kepada orang yang memimpin umat saat itu. Ya kiai, ulama ya. Nah, kalau ulama kok senengane tambah mempertentangkan, dan itu tanda tanya. Jadi diserahkan semuanya itu kepada Allah dan Rasulnya. Maka itu la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Maka orang yang mengembalikan pada Allah dan Rasulnya itu orang yang paham bahwa kebenaran adalah milik Allah dan Rasulnya. Dan ini ditambah lagi hierarkinya dari Rasul dan kepada umat yang memimpin pada saat itu. Nah, ini hati-hati. Ini ayat Quran itu nak kula nggih penak merujuk pada kitab-kitab lama. Kitab-kitab lama. Soalnya yang kitab-kitab lama itu lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku ngoten. Masya Allah. Makanya hati-hati nggih. Ana wong gedhe-gedhe ini bahkan kadang-kadang kekeh dengan pendapatnya sendiri terhadap satu ayat, tidak mau menerima pendapat dari orang lain. Hati-hati. Hati-hati. Niku ngoten. Dan Allah sudah sampaikan niki nak kon iku ngeyel kaya ngono kuwi idza ja'um amrum minal amni awil khaufi. Jadi kalau ada pertentangan digedek-gedek no, itu sesungguhnya itu dari syaitan. Kalau tidak mendapatkan karunia dari sisi Allah dan rahmatnya, tentu mereka akan lebih mengutamakan mengikuti syaitan. Nauzubillah min dzalik. Ini hati-hati. La tabatumus syaitan. Pun wala tu'arid li'annahu tanzil min hukmi min hakimin hamid wa huwa haqqun minal haqq. Niki Pak. Jadi wa nahyan lahum anil iradi anhu wa antafahamuhu ma'aniyatil muhkamati wal alfadhul balighah wal alfadhu al balighah. Jadi niki di dalam ayat Quran itu Pak, itu ada wa antafahumi ma'aniyatil muhkamati. Jadi ada ayat-ayat muhkam. Nggih. Di dalam Quran itu ada dua. Ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabih. Tipenya ayat ini. Kalau muhkam ini adalah lafadznya jelas. Al-fadhuhu al-balighatu jelas. Wa mukhbiran annahu la ikhtilafa fihi wa la ittirab. Ya. Lafadznya jelas dan tidak ada perbedaan, tidak ada ikhtilaf, tidak ada pertentangan di dalam ayat. Itu adalah tipe ayat muhkam. Muhkam. Mulai awal di dalam Al-Quran sendiri itu ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabihan. Contoh Pak, nomor 1, nah kita maca surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Ayat ini napa? Rene artine wallahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang tahu artinya. Lho niku Pak,
Artine nopo? Mboten enten artine. Lah nyun sewu, padahal di dalam ayat yang lain padahal Allah sudah sampaikan, Pak. Contoh nggih. Dzalikal ayat setelahnya dzalikal alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Di dalam ayat Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya ini Pak. Ya ini kita petunjuk kok nomor 1 ayat pertama kok gak jelas arti ini. Nyun sewu. Nah ini kalau dipertentangkan Pak, mempertentangkan ayat ini, maka itu sesungguhnya dia adalah pengikutnya setan. Kenapa? Karena ayat Quran itu adalah saling menguatkan di antara satu dengan yang lain. Di sinilah kita perlu memahami Al-Quran itu mengikuti pemahamannya orang-orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Makanya kalau pun nyampe ini beberapa waktu lalu maknanya nopo, maknanya alif lam mim. Maknanya ya saya tidak tahu. Apa sih maknanya saya tidak tahu? Bahwa kalau kita belajar Quran itu berangkatnya jangan merasa tahu. Dinolne kabeh. Mas Yoko niku wis profesor, wis doktor, wis pokoke Qur'ane apal, hadise nglothok. Jadi pamane ngoten. Aja rumangsa ngerti. Rumangsa ora ngerti. Makanya ulama-ulama dulu Pak ngarang kitab itu penutup terakhir tuh wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu, aku gak ngerti. Nak awake dhewe sinau Quran ngeten niki mengke niki Pak walula fadlullahi alaikum warahmah. Maka dia nanti akan diberi karunia ilmu oleh Allah dan diberi kasih sayangnya Allah. Tapi Allah sampaikan Pak illa qalila, sedikit Pak. Nah, memang ya napa Pak. Mulane niki insyaallah. Masya Allah. Wala tu'aridu li'annahu tanzilun min hakimil hamid. Dan tidak diragukan lagi sesungguhnya Quran itu diturunkan dari zat yang maha bijaksana dan lagi zat yang maha terpuji. Wa huwa haqqun minal haqqi, dan Quran itu kebenaran di atas kebenaran. Dan ini Pak, tolong diperhatikan berkali-kali ini bahwa Quran itu adalah kebenaran di atas kebenaran. Quran itu wis bunder Pak, gak usah dibunderi meneh, tambah gak bunder. Iku ngoten. Masya Allah. Nah enek perkara sing mboten cocok kali Quran Pak. Nyun sewu. Niki nak ngendikane Syekh Yusuf Al-Kandalawi, wong iman niku ngoten Pak. Sing ketok mata niku digorohno. Bener nih dawuh Gusti Allah. Takdzibus syahadah wa tasdiqul khabar, membenarkan yang didhawuhne kali Gusti Allah, menolak yang terlihat oleh mata. Nah, dalam Quran alladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Nah, dialah Allah, ini cerita tentang Nabi Musa. Dialah Allah yang memberikan makan kepadaku, wa yaskin, dan memberikan minum kepadaku. Ini Allah menceritakan Nabi Musa. Ya untuk kita maksudnya, yang memberi makan Allah, wa yaskin, yang memberi minum juga Allah. Fa idza maridtu fa huwa yashfini, apabila aku sakit dialah Allah yang menyembuhkan aku. Lho Pak, sing wae mangan Gusti Allah, sing wae ngombe Gusti Allah.
Iki ayate ngono, Pak. Sing ketok mata, Pak, sing wae mangan sapa? Pake. Sing wae mangan pake, sing wae mangan mboke, sing wae mangan pekerjaane, sing wae mangan niku Pak, kantore, tokone. Nggih. Dodolane ketoke ngoten, Pak. Niki sing ketok mripat niki digorohno, Pak. Niki itulah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Niku ngoten, Pak. Afa idza maritu fa huwa yashfina, aku sakit dialah Allah yang menyembuhkan aku, duduk obat, duduk dokter, duduk apa niku perawat, duduk rumah sakit, duduk sing wae waras ya Gusti Allah. Niki walihada qala ta'ala, karena perkara itulah Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Dan ini Pak, maka dari itu di dalam ayat yang lain Allah berfirman, kenapa kamu tidak tadabbur dengan ayat-ayat Al-Qur'an? Ya. Ayat-ayat Al-Qur'an. Am ala qulubin aqfaluha, atau hati kamu terkunci. Pilihannya gitu, Pak. Kalau tadabbur berarti hatinya membuka, tetapi kalau tidak mau tadabbur hanya mengandalkan otak, hatinya terkunci. Hati-hati. Nyuwun sewu, jenengan lihat aja. Berarti dari pemahaman ini, Pak, yang memandang Quran dengan hati hanya sedikit. Mostly paling banyak adalah dengan kekuatan otak. Dan hati-hati, Pak, otaknya manusia itu sangat terbatas. Masya Allah, Pak. Masya Allah. Ya napa ora terbatas. Ning nguri iki ya ora roh aku nek apa, ning dhuwur kono ana apa ya ora roh. Ning dhuwur niku lho ibu-ibu lagi napa aku ya ora roh aku. Mboten cukup. Ya mboten roh. Oh ya itulah otak manusia sangat terbatas. Makanya nak membanggakan otak, hati-hati nanti tertipu. Makanya sekali lagi dengan hati. Makanya wong niku nak pengen memahami Quran, atine kudu resik. Maaf Pak, kalau dalam hati itu sudah ada rasa iri, rasa dengki, pun memahami Quran ruwet. Hati ini kok kalau maaf sing lagi anu napa? Ada kecintaan kepada dunia, itu mengotori hati. Makanya kalau pengen benar memahami Quran, Pak, wis la ilaha illallah itu dibenarkan betul, dihilangkan semua ilah-ilah dalam diri kita ini, diilangi Pak. Ning gone ati iki diresiki enek kebesaran toko, kebesaran kantor, kebesaran jabatan, kebesaran apa anak, istri, duit, terutama sing duit, kebesaran duit ning jero. Soalnya apa Pak? Ini enggak melihat, nanti enggak kelihatan Pak. Niki kelilip nak lha wong ngarani nggih. Mulane niku masyaallah, mripat niki lho, mripat niki ya. Enek gunung sing gawedhe ini gak ketok gara-gara kelilipen gedene sak debu. Tik. Gak ketok. Dan atine awake dhewe kelilipen. Kelilipen apa niki? Sing abang niku. Oh sakniki wis gak ada gambar abang saiki. Saiki nggawe apa itu? QR wis langsung template ning ngene HP wis beres. Nah biyen sik ATM bareng, saiki wis gak ada ATM.
Lah niku kelilipe niku saya ceket. Dan nek ngeten iki Pak, ya Allah. Sulit. Nek wong ngeten iki Pak, senengane nggih niku. Kok nek enek perbedaan ikhtilaf itu digedhek-gedhekno. Mulane hati-hati nak pengajian kok pembukaan pertama sing digedhekno ikhtilaf. Lah itu tanda-tandane dari syaitan. Lho? Ya, perbedaan pendapat. Ya, apalagi perbedaan pendapat tidak dijelaskan secara proporsional. Karena itu tadi sudah tertutup kelompokku. Sing mlebu swarga iki kelompokku tok. Lah ngono. Iku sudah hatinya tertutup. Semua ilah harus dibersihkan dalam hati kita. Illallah, hanya mengisbatkan kepada Allah. Yang maha benar hanyalah Allah. Niki. Pun walau kana min indillahi min indi ghairillah, kalau toh Quran itu dari sisi selain Allah, ay lau kana mufta'ilan mukhtalifan kama yaqulu mayaqulu min juhlatil musyrikin wal munafiqina fi bawatinihim la wajadu fihi ikhtilafan au ittiraban wa tadidan kasiron. Jadi andaikan Quran itu datangnya tidak dari sisi Allah, tentu pasti akan ada pertentangan. Seperti yang dikatakan oleh orang jahil, orang jahiliyah, orang musyrik, orang munafik. Nah, mereka mengatakan Quran bukan dari Gusti Allah. Maka mereka mendapati banyak pertentangan, saling benturan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Makanya niki wau Pak. Nah, ayat satu dengan ayat yang lain kok ijik benturan, Anda mendapati kok janggal ayat satu dengan ayat yang lain. Lah iku berarti masih ada la ilaha illallahnya belum benar. Nah wis la ilaha illallah bener resik dari dalam hati, maka tidak ada pertentangan di dalamnya. Masya Allah. Ai wa hadza salimu minal ikhtilaf. Kalau begitu, kalau ini dari Allah, makanya kalau kita yakinnya sempurna kepada Allah, pasti tidak ada pertentangan di dalamnya. Maka fahuwa min indillah. Sebab ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala mufiron ar-rasikhina fil ilmi haitsu qalu amanna bi kullun min indi rabbina. Niki Pak. Niki dalam surat Al-Imran ayat 7. Maka kalau orang yang dalam ilmunya, bersih hatinya, bening hatinya, maka mereka langsung mengatakan apa yang difirmankan oleh Allah, amanna bi, kami beriman. Mulanya awake dhewe nek ora ngerti, gak paham ayat Quran, Pak, ya wis njaluk paham tenggene Gusti Allah. Memahami Quran ojo menangi dhewe. Menangi dhewe. Tandane nak menangi dhewe. Lah niki ilahnya itu belum mengilahkan Allah, bahkan mengilahkan dirinya sendiri, dia tidak sadar. Nah niki Pak. Kullun min indi rabbina, bahwa segala sesuatu itu dari sisi Tuhan kami. Ay muhkamatun wa mutasyabihat wa mutasyabbihahu haqqun niki Pak. Bahkan orang yang iman, aman Nabi, kami beriman kepada Allah, kepada Al-Quran,
bahwa segala sesuatu dari Allah. Ini meliputi ayat yang muhkam maupun ayat yang mutasyabih, itu semua kebenaran di atas kebenaran. Nah, ini hati-hati ini. Walihada niki raddul mutasyabih ilal muhkamati fahtadu. Lah niki Pak, kunci lagi Pak, kalau ada ayat mutasyabih maka dikembalikan kepada ayat yang muhkam. Ayat yang mutasyabih dikembalikan kepada ayat yang muhkam. Maka kalau seperti itu fahtadu, kalian akan mendapatkan petunjuk. Contoh wau yang saya sampaikan di depan, alif lam mim mutasyabih, itu disandarkan kepada ayat yang muhkam. Ayat yang muhkam tadi, dzalikal kitabu la raiba fi, kitab ini tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Muhkam ini petunjuk. Lah kok alif lam mim? Lah itu tadi. Iya, kon nak belajar Quran iku rumangsa goblok, aja rumangsa pinter. Njaluk ngilmu ning gone Gusti Allah. Krana Quran iku petunjuk bagi orang yang bertakwa. Wah, lah ini memahami pemahaman yang benar, yakni menyandarkan ayat mutasyabih kepada ayat yang muhkam. Ojo diwalik. Dan ini nak diwalik. Waladzina fi qulubihim zaighun. Nah ini kalau orang yang hatinya ragu, hatinya itu gonjang-ganjing, raddul muhkami ilal mutasyabih. Mereka menyandarkan ayat muhkam kepada ayat mutasyabih. Maka mereka akan melampaui batas, akan tersesat. Iki Pak. Nah ini mau nak diwalik Pak. Wong petunjuk kok. Nah, gak jelas. Ya wis buyar. Buyar. Loh niki lho Pak, niki ngoten. Makanya cara memahami Quran niki, ayat ini Allah berfirman bagaimana kita diajarkan oleh Allah memahami ayat-ayat beliau, ayat Allah. Sekali lagi Pak, saya ngaji tafsir niki kula Masya Allah, betul sadaqallah bahwa Quran adalah kebenaran di atas kebenaran. Pun carane memahami Quran gini, wis ati diresik wis. Aku wis tidak ada embel-embel apa pangkat, jabatan, derma, kemudian kelompok. Wis gak. Yang besar bukan kelompok saya, yang besar bukan grup saya, yang maha besar hanyalah Allah. Pun ngoten mawon. Masya Allah. Walihada matahat ala rasikhina wa dzamuzairin. Maka dari itu Allah memuji kepada orang yang dalam ilmunya, dan Allah menghinakan orang-orang yang melampaui batas. Ya, niki wau dipuji oleh Allah, mendapatkan karunia dan rahmatnya. Orang yang menyandarkan ayat-ayat mutasyabih kepada ayat yang muhkam, itu dipuji oleh Allah. Tetapi kalau orang menyandarkan ayat-ayat muhkam kepada ayat mutasyabih, maka menyebabkan dia dihinakan oleh Allah. Lattaba'tumus syaiton, dia adalah pengikutnya syaitan. Pun ngoten mawon nggih. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah pada kita sehingga kita diberi kepahaman yang lurus terhadap Al-Quran. Nyun sewu, saya pun juga begitu. Mungkin bapak-bapak kalau mendengar dari ustadz lain penjelasan saya kurang tepat, tolong diingatkan. Saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Kita sama-sama belajar, sama-sama minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun mboten mawon ada benar dari Allah, salah dari saya.
kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.